Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pertengahan bulan Ramadan ini kita masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat sehat dan nikmat sempat. Karena dua nikmat ini merupakan nikmat yang sering dilalaikan oleh banyak di antara manusia. Sebagaimana diungkapkan dalam sebuah hadis, ni'matani maghbunun fihi makatsirun minan nas, as-sihhah wal faragh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita dihadapkan pada problematika dan permasalahan-permasalahan yang tidak kunjung henti. Kita di sosial media ataupun di media massa menyaksikan problem-problem umat muslim, baik di internal muslim sendiri ataupun dalam konteks sosial kemasyarakatan. Misalnya kita saksikan kasus-kasus seperti kriminalitas-kriminalitas yang terjadi dan tidak kunjung henti, fitnah-fitnah, ujaran-ujaran kebencian, kebohongan-kebohongan publik. Yang ini pada dasarnya harus mengembalikan kita dan menyadarkan kita bahwa kita harus kembali kepada Al-Quran. Kita harus kembali pada bagaimana Al-Quran menjelaskan jati diri dari seorang muslim yang sesungguhnya. Dalam surah Ali Imran ayat 110 misalnya, dijelaskan bahwa kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian semuanya, wahai umat muslim, adalah sebaik-baik umat yang senantiasa amar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, nahi mungkar, senantiasa melarang kepada kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan dilandasi atau didasari dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 poin dan 3 indikator ini merupakan indikator dari sebaik-baik umat. Dan sebaik-baik umat, beberapa ulama menyampaikan pendapatnya masing-masing. Misalnya dalam tafsir Qurtubi dijelaskan bahwa khairu ummah adalah khairun nas linnas, sebaik-baik manusia yang memperlakukan yang terbaik kepada manusia yang lainnya. Atau sebagaimana di tafsir Ibnu Katsir juga diungkapkan bahwa yang dimaksud dengan khairul umam adalah anfa'un nas linnas, yang paling memberikan dampak atau manfaat positif kepada sesamanya atau kepada sesama manusia. Hal ini tidak berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh Durrah binti Abi Lahab. Beliau mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan khairun nas, sebaik-baik manusia, adalah aqra'uhum, orang yang paling membacakan Al-Quran. Kemudian wa atqahum, yang paling bertakwa kepada Allah. Wa amruhum bil ma'ruf, yang paling wa amuruhum bil ma'ruf, yang paling memerintah kepada orang lain akan kebaikan. Wa anhahum 'anil munkar, yang paling mencegah pada kemungkaran. Wa awsaluhum lirrahmi, dan yang paling mempererat tali silaturahmi. Hal-hal positif tersebut pada dasarnya dapat mengantarkan kita menjadi kelayakan khairu ummah, sebaik-baik umat. Karena dengan predikat kita sebagai khairu ummah, umatnya Nabi, ini kita menjadikan kita sebagai hamba yang harus berpikir ulang bahwa apakah layak kita disebut sebagai sebaik-baik umat, di mana kita setiap hari masih memegang handphone, kita setiap hari masih memainkan gadget sosial media yang tidak kunjung henti. Sedangkan umat-umat terdahulu tidak menggunakan handphone, tidak menggunakan teknologi sebagaimana secanggih sekarang. Maka di bulan Ramadan ini pantas, layak bagi kita untuk memperbaiki diri, untuk introspeksi diri. Terutama bulan Ramadan ini selain merupakan bulan mulia di kalangan umat Islam, bulan Ramadan juga merupakan bulan sosial, bulan yang di dalamnya terdapat berbagai amalan sosial. Dengan berpuasa misalnya, kita bisa memiliki tenggang rasa terhadap sesama kita yang kurang beruntung. Bahkan dalam satu ungkapan, liswaimi farhatani, farhatun fid dunya indal fitri. Yang pertama, kebahagiaan bagi seorang yang berpuasa
adalah ketika dia berbuka. Hanya sekedar makan itu merupakan kebahagiaan nyata bagi seorang yang berpuasa. Sehingga semewah-mewahnya rumah, sebagus-bagusnya mobil yang dimiliki oleh seorang muslim akan kalah dengan kenikmatan makan, yang mana makan itu terkadang orang lain tidak bisa merasakannya. Hal ini merupakan tenggang rasa yang merupakan salah satu daripada dampak positif kita berpuasa. Zakat juga dilaksanakan pada saat bulan Ramadan, dan zakat merupakan satu amalan sosial karena dengan zakat kita bisa saling mengasihi, saling memberi kepada sesama. Dengan zakat kita bisa memupuk kedermawanan kita. Kemudian di dalam bulan Ramadan diturunkan mukjizat yang tidak ada satu nabi pun yang diturunkan mukjizat sebagaimana mukjizat ini, yakni mukjizat Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an yang tidak hanya merupakan mukjizat visual sebagaimana mukjizat yang diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu. Nabi Musa dengan membelah lautan, Nabi Isa dengan menghidupkan sesuatu yang telah meninggal dan sebagainya dan sebagainya. Tapi Al-Quran merupakan mukjizat nyata yang akan kekal sepanjang zaman. Oleh karenanya kita sebagai umat muslim, mari mengilhami apa saja yang ada di dalam bulan Ramadan. Mari kita berpuasa, tidak hanya berpuasa secara fisik, tapi berpuasa secara hati, secara mentalitas, secara psikologi kita. Mari kita berzakat tidak hanya dengan mengeluarkan uang, tapi mari hati kita ikut berzakat. Zakat yang artinya suci, maka tidak hanya harta kita yang kita sucikan, tapi hati kita, pikiran kita, mari ikut kita sucikan. Al-Quran tidak hanya sekedar sebagai sebuah bacaan, tapi Al-Quran mari kita jadikan sebagai sebuah pedoman, sebuah tuntunan. Bahkan di satu ayat dijelaskan bahwa Al-Quran adalah obat, tidak hanya obat fisik, tapi juga sebagai obat hati. Dan ketika kita kembali pada bahasan khaira ummah, maka di bulan yang mulia ini kita pantaskan diri kita untuk menjadi sebaik-baik umat di mata Allah Subhanahu wa taala dan di sisi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Di bulan yang mulia ini, marilah kita perbaiki diri, marilah kita perbaiki hati, marilah kita saling mengasihi sehingga kita siap untuk menghadap kepada Sang Ilahi Rabbi. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.